Aku berencana jujur pada paman setelah aku bercerai nanti, bukannya sekarang. Belum terlalu jauh kami meninggalkan rumah, handphone Mas Yoga kembali berdering. Firasatku mengatakan pasti perempuan itu lagi. Mau apa sih dia? Mas Yoga buru-buru mengambil handphonenya. Benar saja, memang perempuan itu lagi yang nelpon. Pengen sekali rasanya menjitak kepalanya. Mengganggu saja, apalagi rindu. Dengan malas Mas Yoga memulai pembicaraan mereka. Apa? Kamu kenapa? Kram. Baiklah, Mas akan ke sana sekarang. Wajahnya terlihat panik. Ada apa Mas? Aku heran melihat wajahnya seketika berubah panik seperti itu. Rindu, Ma. Sepertinya perutnya sakit, katanya Kram. Mas putar balik ke sana iya. Kok bisa Kram segala sih? Dia abis ngapain? Gak tahu juga Ma, kita lihat dia sebentar ya. Ya sudah. Mas Yoga memutar haluan menuju rumah perempuan itu. Sebenarnya enggan sekali rasanya untuk ikut. Tapi mendengar dia kesakitan, aku merasa kasihan sedikit. Mas Yoga langsung memasuki rumah perempuan itu dengan tergesa. Aku mengekor dari belakang. Apa jangan-jangan perempuan itu hanya berulah? Awas saja kalau prasangkaku benar. Kamu kenapa? Mas Yoga menghampiri perempuan itu yang berbaring di ranjang. Wajahnya terlihat pucat sekali. Mungkin karena menahan sakit. Gak tahu Mas, tiba-tiba perutku rasanya sakit sekali. Kamu sudah makan tadi? Sudah Mas. Baiklah, Mas panggilin dokter ke sini dulu. Mas Yoga segera menghubungi dokter. Agar segera datang ke rumah. Dokter datang, dan langsung memeriksa keadaan perempuan itu. Aku berdiri tak jauh dari ranjang. Mendengar apa yang dokter itu katakan. Kandungannya baik-baik saja, tidak usah khawatir. Tadi cuma kram sedikit, jangan terlalu banyak pikiran. Perbanyak istirahat ya. Dokter lalu memberikan resep untuk obat perempuan itu. Mas Yoga menerimanya, dan mengantar dokter itu keluar rumah. Kamu ngapain sih? Pakai sakit segala, gak bisa ya jaga kandungan sendiri. Bah, aku juga nggak mau sakit kok. Perempuan itu mencoba menjawab pertanyaanku. Dia masih terlihat lemah. Kasihan juga melihatnya. Akhirnya aku keluar menemui Mas Yoga. Mas, dokternya sudah pergi. Sudah, Ma. Mas pergi untuk membeli obat ini dulu ya. Ya sudah, aku ikut ya. Ayo Ma, yang dekat aja kita cari apoteknya. Anterin aku ke rumah dulu Mas. Mas Yoga menatapku. Kok ke rumah? Mau ngapain? Mau ngambil mobil? Biar aku sendiri saja yang pergi ke rumah paman, Mas. Mas nggak usah ikut, loh. Nanti paman nanyain Mas. Biar aku yang urus. Kamu temenin saja perempuan itu. Beneran kamu pergi sendiri, Ma? Jauh loh. Cuma 1 jam perjalanan, aku bisa kok nyetir sendiri. Ya sudah. Ayo Mas antar ke rumah. Aku memutuskan untuk pergi sendiri ke rumah paman, sebenarnya kasihan melihat perempuan itu. Aku yang juga sedang hamil. Kalau lagi sakit pasti pengen deket-deket sama suami. Ya sudahlah, sekali ini aku mengalah untuknya. Demi anak yang dia kandung. Aku segera turun dari mobil Mas Yoga, setelah sampai di rumah. Aku segera membuka pagar rumah. Ma. Nanti kasih kabar kalau sudah sampai di rumah paman ya. Ya, Mas. Mas Yoga lalu pergi meninggalkanku. Aku segera menaiki mobilku. Lalu berangkat sendiri ke rumah paman. Rumah paman tidak terlalu jauh. Aku yakin bisa mengendarai mobil sendiri. Hari sudah siang, saat aku sampai di rumah paman. Segera aku memarkirkan mobil di garasi rumah paman. Pintu rumah paman terbuka. Aku langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar sahutan dari arah dalam. Itu suara bibiku. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Masuk Riana, bibi langsung menggandengku masuk rumah. Aku duduk di ruang tamu. Bibi melihat ke arah luar. Mungkin dia mencari suamiku. Suamimu mana? Kok nggak ada? Nggak jadi datang, Bi. Ibunya sakit. Oh, baiklah, bibi panggilin pamanmu dulu, dia lagi di belakang. Iya, Bi. Aku melihat sekeliling,
rumah paman tempatku tinggal sebelum menikah dengan Mas Yoga. Orang tuaku meninggal karena kecelakaan, itu terjadi saat aku masih di bangku kuliah. Keduanya meninggal tak bisa diselamatkan. Mereka korban tabrak lari. Hari itu mereka sedang mengendarai sepeda motor untuk pergi membeli makanan, jalanan sedang sepi. Tiba-tiba ada mobil dari arah depan yang melaju kencang di tikungan sehingga menabrak mereka. Pengendaranya kabur, membiarkan kedua orang tuaku tergeletak meregang nyawa. Untung ada yang lewat dan membawa mereka ke rumah sakit. Tapi, karena terlalu banyak mengeluarkan darah dan luka-lukanya juga sangat parah. Akhirnya mereka meninggal keduanya di rumah sakit. Tiap kali ingat itu, aku merasa sangat sedih. Aku mengutuk pengendara itu. Andai saja dia tidak lari dan secepatnya memberi pertolongan pada orang tuaku, mungkin mereka masih bisa terselamatkan. Sejak kedua orang tuaku meninggal, aku menetap di rumah paman. Aku tak dibolehkan sendiri oleh paman tinggal di rumah orang tuaku. Karena tidak ada yang mengurus rumah itu, akhirnya rumah itu paman sarankan untuk dijual. Aku menurut saja semua yang dikatakan oleh paman. Lagian aku selalu sedih jika memasuki rumah itu. Kok datang sendiri Riana? Suamimu mana? Lamunanku buyar saat paman datang menghampiriku. Mas Yoga nggak jadi datang paman, ibunya tiba-tiba sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi Mas Yoga langsung ke sana, nggak jadi datang ke sini. Ya ampun, kasihan sekali. Kamu kenapa nggak sekalian ke sana? Aku sudah terlalu janji datang ke sini, Mas Yoga bilang, sepulang dari sini baru aku langsung menjenguk ibunya. Oh, baiklah. Nanti kamu langsung ke sana saja setelah dari rumah paman ini. Lagian paman cuma mau bicara sebentar kok sama kamu dan Yoga. Tapi karena Yoga nggak datang, ya sudahlah. Kamu saja yang paman kasih tahu duluan. Paman mau bicarain apa sih? Aku penasaran dengan apa yang ingin paman katakan. Tunggu sebentar. Paman ke kamar dulu, ambil sesuatu. Bibi datang membawakan makanan dan minuman. Diminum dulu sayang. Baik Bi, terima kasih. Bibi duduk di sini dong. Aku kangen sama Bibi, aku menarik tangan Bibi untuk duduk di dekatku. Bibi juga kangen sama kamu gimana? Sehat-sehat saja kan kandungannya? Sehat, Bi. Kapan-kapan Bibi datang dong main ke rumahku. Nantilah. Kalau paman kamu itu tidak sibuk. Paman kapan gak sibuknya, Bi? Aku dan Bibi tertawa, paman mana mungkin punya waktu luang. Dia terlalu sibuk mengurus perusahaan miliknya. Paman dan Bibi tidak punya anak, jadi mereka sangat memanjakan aku. Apapun yang aku mau pasti mereka usahakan. Paman keluar dari kamarnya. Dia membawa sesuatu dari tangannya. Ini yang mau paman berikan sama kamu, Riana. Apa ini paman? Itu dokumen kepemilikan perusahaan tempat suamimu bekerja. Maksud paman? Iya, perusahaan itu adalah sebagian besar milik almarhum ayah kamu.